Jadi terkesan pesepeda tuh diistimewakan gitu ya. Padahal nggak usah juga gitu ya. Kita kan sesama pengguna jalan, ya udah saling menghargai aja dan menghormati. Dan bagi si pemotor ya jangan sampai meludah gitu ya. Orang kita lagi naik sepeda diludahin kan nggak baik gitu ya. Yang lainnya udah kuliahnya kayaknya lebih keren gitu ya, informatika, hukum, ya gitulah. Terus kita kuliahnya di mana? Olahraga. Jadi apa katanya gitu ya. Kalau dulu saya sempat kecelakaan waktu menjelang finish. Jadi ada namanya bottleneck ya, apa sih? Jalur yang menyempit gitu. Kecepatannya tinggi, ternyata si peletonnya itu melebar, masuk ke jalan yang menyempit, langsung brok jatuh bareng-bareng. Oke teman-teman, nama saya Andri Prawata. Saya sebagai coach cycling usia 33 tahun. Sekarang saya lagi sibuk jadi pelatih balap sepeda ataupun coach cycling, terutama mengajarkan teknik-teknik dasar dan performance. Terus selebihnya di waktu-waktu senggang saya coba-coba mencari kesibukan di dunia bisnis. Biasanya jual perlengkapan dan peralatan balap sepeda. Semenjak jadi atletnya kan di 2006 sampai 2013 ya. Selesainya di dunia atlet, saya coba di dunia pelatihan ataupun coach cycling. Sukanya di 2003-2004 sih. Kita masuk ke komunitas yang memang belum dalam bidang prestasi ya. Mereka sudah peduli sama hidupnya. Dalam arti pasti ada lifestyle-nya yang berubah. Biasanya bangunnya siang, jadi bangunnya pagi untuk berolahraga, terus bisa bersosialisasi dengan teman, saudara, dan lainnya. Nah, yang perlu diingat ya mungkin dari segi keamanan dan segi safety ridingnya ya buat teman-teman yang baru ini sangat harus penting banget. Tahun kemarin sih sebelum pandemi ke Taiwan sama ke Dubai. Yang paling berkesan tuh Taiwan. Dia punya ketinggiannya 3.300, terus jaraknya 100 km. Itu makan waktu sekitar 8-10 jam. Jadi otot kalau secara garis besar kan dibagi dua, upper body sama lower body. Kalau road bike ya lebih ke lower body. Itu sekitar 70%-nya, uppernya 30%-nya. Protein sangat penting, fungsinya dua, dia untuk recovery dan untuk pembangunan. Biasanya kalau saya minum whey protein itu setelah berolahraga, walaupun bisa dipakai sebelum olahraga. Cuman pada prinsip dasarnya kan kalau kita berolahraga kan pasti ada otot-otot yang cedera ataupun mau terbentuk gitu, baru diisi dengan protein itu sendiri. Kalau sebagai atlet harus ya, namanya whey protein itu harus setiap hari bahkan, karena porsi latihannya kan selalu tinggi ataupun porsi latihannya memang terprogram. Saya selalu bilang ke murid saya ataupun klien saya, kalau kita mau kuat, kenceng di naik sepedanya, terus badan sehat, harus ada pola latihan, pola makan, sama pola istirahatnya. Nah, udah dijaga, harus ada tambahannya. Ya, salah satunya adalah whey protein. Fungsinya dari FOWhey itu sendiri kan dia bisa menjadi recovery. Jadi dengan latihan yang berat, terus kita minum FOWhey itu, nantinya tingkat recovery-nya lebih cepat. Jadi kita siap untuk melakukan latihan ataupun aktivitas sehari-hari, besoknya lebih siap lagi. Bantu banget. Jadi kalau per saset tuh, kalau misalkan di zamannya atlet kan kita ada TC ya. TC-nya misalkan per bulan gitu ya. Kalau di kalangan hobi, kita kan biasa trip Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi udah terhitung gitu ya. Paling kita bawa 4 atau 5, buat kasih temen lah 5, kalau nggak 6. Jadi kita bawa tuh sasetan, 6 saset, jadi kita udah prepare dan rapih gitu. Itu adalah salah satu kelebihan dari packagingnya kalau bentuknya saset. Nah, ini whey protein dari FOWhey protein ini selain dia enak, nggak bau amis, terus juga dia kandungan gulanya nggak tinggi ya. Jadi mungkin juga di dalamnya ada whey protein yang murni, jadi enak sih menurut saya. Ya kalau itu cedera ya pasti tabrakan di jalan. Biasanya patah, lecet, gitu, luka gitu. Kalau separah-parahnya biasanya patah tulang sih. Pada saat kecelakaan itu buat bangkitinnya lagi kan itu perlu tenaga, pikiran gitu ya, untuk menghadapi event berikutnya. Terus juga kalau kita udah siap ternyata kita nggak dibawa sama tim,
Itu juga salah satu yang bikin drop kita ya. Kita udah persiapan lama 3-6 bulan, ternyata pas hari pertandingan nggak ditandingin atau kita nggak dibawa. Itu sih ada motivasi dari orang tua kan untuk di dunia prestasi. Cuman namanya temen pasti menjauh sih kalau temen. Kalau menjauh dalam arti ya karena punya kesibukan sendiri kan. Zamannya pelatnas itu kita latihan dari jam 7 sampai jam 2 siang. Itu baru beres tuh. Dan pasti capeknya kan luar biasa ya. Untuk diajak main udah nggak mau, nggak bisa. Kita harus bisa teknik dasarnya. Teknik dasarnya dulu ya, belok, ukuran shifting, terus sinyal, aba-aba gitu. Udah gitu baru ke dunia performance. Nah, dunia performance-nya itu yang pertama harus kita bangun namanya endurance, yang kedua kekuatan, yang ketiga baru kecepatan. Evolent, that's my evolution.